Manusia diciptakan oleh Allah daripada jenis yang tadi yang jahat yaitu nafsu. Tetapi daripada manusia-manusia yang banyak yang lalai kepada Allah, yang bertumpahan darah, ada sebagian manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan kelembutan, berikan sifat kasih sayang, sehingga manusia ini tidaklah terjadi, tidak mengadakan tindakan-tindakan anarkis, tidak mengadakan tindakan kekerasan. Hidup dengan kasih sayang, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mudah sujud kepada Allah. Makanya malaikat ketika melihat majlis diantaranya yang ada di tempat ini, mereka seolah-olah menyesali. Ya Allah, rupanya dari penduduk Bogor ini, di sekitaran kebun raya ini ada satu majlis yang membesarkan Engkau. Manusia-manusia jenis laki-laki dan wanita, mereka berkumpul semata-mata untuk memuji Engkau. Yang mana kami dulu menyangka bahwa dia akan terjadi pertumpahan darah, sehingga mereka menyambut ataupun menggembirakan kita ini, mereka berkumpul di tempat ini. Sehingga mereka mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, sayangilah dia. Nah, jadi majelis seperti ini walaupun yang hadir hanya beberapa orang, kita yakini bahwa ini majelis yang besar. Apa gunanya kita besar di depan manusia sementara kita kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita berkecil hati kalau kita di depan manusia kecil, padahal di sisi Allah kita adalah makhluk yang dibesarkan oleh Allah, makhluk yang mulia. Inilah kehebatan, inilah keuntungan yang sebenarnya. Dan kita mari bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah SAW yang telah banyak berkorban dengan tetesan darah, tetesan air mata, dengan kelaparan, cacian, hinaan, subhanallah, memikirkan bagaimana umatnya selamat, bagaimana umatnya mau mengabdi kepada Allah, bagaimana umatnya mau taat kepada Allah, bagaimana umatnya supaya seluruhnya masuk Islam, bagaimana umatnya di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan bagaimana ini umat menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Inilah kalimat kita. Inilah pikir Rasulullah, pikir Nabi kita. Untuk mewujudkan agama pada diri kita itu bukan perkara mudah. Untuk dapat hidayah ini bukan perkara mudah. Ibu-ibu datang di sini, ibu-ibu bisa taat kepada Allah, ini bukan perkara mudah. Karena perkara hidayah ini tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Ada seseorang mengatakan, saya juga punya bapak ustaz, saya juga punya emak ustazah. Jangankan kelas ustaz ustazah, kelas nabi saja itu hidayah tidak bisa diwariskan kepada keluarga. Contohnya Kanaan, laknatullah alaihi. Ini bapaknya Nabi Nuh, tapi Kanaan ini tidak dapat hidayah. Kemudian walaupun suaminya satu orang nabi, ini pun tidak memberikan hidayah kepada istrinya, kepada orang rumahnya. Contohnya Nabi Lut alaihissalam, contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini Nabi sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah kepada istri.
Apalagi suami-suami kita zaman modern sekarang ya. Ibu-ibu yang punya suami zaman sekarang jauh, jangankan berikan hidayah kepada ahliyahnya, jangankan berikan hidayah kepada istrinya. Suaminya saja masih susah untuk hidayah. Makanya alhamdulillah saat ini ibu-ibu bisa, atau ibu-ibu diajak secara syariat, diajak oleh suami kita untuk usaha atas hidayah. Dan inilah sebenarnya kasih sayang satu orang suami kepada istrinya. Inilah kasih sayang sebenarnya. Manakala istrinya diajak untuk menyempurnakan agama, diajak untuk mengusahakan agama, bagaimana agama wujud pada dirinya, pada diri kita. Inilah sebenarnya kasih sayang sebenarnya. Walaupun disiapkan rumah yang bagus, kendaraan mewah, uangnya miliaran, fasilitas serba ada, apa untungnya, apa gembiranya kalau seorang istri tidak wujud agama? Apa untungnya, apa yang akan menjadikan kegembiraan bagi seorang istri? Walaupun suami misalkan pengusaha besar, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, manakala suami tidak dapat hidayah, suami tidak bisa taat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memutuskan bahwa kejayaan, kebahagiaan manusia ini, dunia dan akhirat, hanya dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kejayaan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, keuntungan yang besar. Alhamdulillah hadirin, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedang disayangi, sedang dicucuri rahmat, sedang diperhatikan. Bagaimana supaya diri kita termasuk manusia-manusia yang sukses? Karena kesuksesannya hanya dalam agama. Alhamdulillah di sini ya Pak Haji, subhanallah, Allah Subhanahu berikan fasilitas, yang mana fasilitas ini tidak siang bolong, bukan, justru ini bagi orang-orang yang beriman merupakan satu kerja, satu tugas. Tidak mungkin saya masih hidup, Islam tinggal nama. Tidak mungkin saya masih hidup, Al-Quran tidak mau dibaca. Tidak mungkin masjid kosong, saya masih hidup. Tidak mungkin sekarang masjid kosong sementara saya masih hidup. Nah inilah harus jadi tekad kita. Tidak mungkin wanita terbuka aurat sementara saya masih hidup. Inilah daripada pikirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau zaman baginda Nabi SAW, kata Abu Bakar, orang-orang membayar zakat unta dengan talinya. Ketika Abu Bakar masih ada, mereka membayar zakat tanpa tali, maka akan diperangi. Inilah pikir Abu Bakar. Abu Bakar tidak ridho sementara Abu Bakar masih hidup, tapi Islam turun walaupun satu inci. Hari ini berapa orang yang berpikir ke sana? Orang-orang jauh dari agama, orang-orang tidak mengamalkan agama, tapi tidak mau menyingsingkan lengan baju, tidak mau berkorban. Bagaimana supaya mereka taat kepada Allah? Ini kata ulama, ini akibat imannya yang lemah. Termasuk diri kita hari ini, kita juga masih berat-berat untuk mendakwakan agama, untuk berkorban untuk Allah, ini merasa berat. Kita juga masih berat-berat. Makanya sekarang kita belajar 3 hari, 10 hari, 40 hari, 2 bulan bagi wanita.
Bahkan nantinya tidak ada waktu lagi untuk di rumah. Ada keperluan agama runtuh di satu daerah, maka siap dihantar ke daerah itu. Agama runtuh, agama mulai jauh dari satu negeri, maka saya siap dihantar ke negeri itu. Sekarang harus begitu. Ibu-ibu dikeluarkan untuk dakwah, untuk berpikir agama ini supaya apa? Supaya ada timbul pikir bagaimana ibu-ibu tidak merasa senang kalau suami saya ada di rumah. Inilah maksud kita keluar. Jadi kalau bapaknya, abangnya, akangnya, aaknya ada di rumah terus, ini harus dicurigai, berarti suami kita adalah suami penakut. Maksud Mas Suroh dikeluarkan supaya timbul pikir. Nanti akan kalau ada pikir nanti akan tanya, Pak sekarang jemaah mana yang belum dinusroh? Pak sekarang jemaah dari mana yang belum berangkat? Nanti berpikirnya seperti itu. Jadi nggak ada lagi nanya-nanya keperluan. Nanti makan dengan apa, makan di mana, makan dengan siapa, akhirnya makan siapa nanti. Tidak ada pertanyaan itu bagi orang beriman. Orang beriman, mukminin, mukminat ini memikirkan bagaimana keselamatan umat, keselamatan umat. Inilah salah maksud daripada di antara maksud dakwah nih, bagaimana supaya wujud pikir agama. Jadi umat ini tidak menjadikan Allah senang, yakin tidak menjadikan Allah suka umat ini kalau sibuk saja beribadah sendiri. Dan tidak akan menjadikan Rasulullah senang, Rasulullah gembira kalau hari ini diri kita mementingkan diri sendiri. Oh, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah tutup aurat. Tidak. Yang penting saya sudah taat. Tidak. Jadi kita dihantar ke dunia ini, yang muda ataupun yang tua, yang miskin atau yang kaya, pejabat atau rahaya, ustadz ataupun siapa saja, dikirim ke dunia umat Rasulullah ini adalah untuk siap memperjuangkan agama. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimakan Allah SWT, kita keluar lagi dan lagi, keluar lagi dan lagi. Karena apa? Karena diri kita belum apa? Belum menjadikan dakwah sebagai jalan hidup kita. Dakwah sebagai maksud hidup kita. Sampai kapan kita dakwah? Dakwah ini hanya sebentar sebenarnya. Kita taat kepada Allah ini hanya sebentar. Yaitu sampai kita meninggal dunia. Ketika suami kita meninggal dunia, ketika dakwah, maka beres dakwahnya. Makanya sekarang sudah alhamdulillah sekarang ya bersyukurlah. Memang kalau dari catatan negara satu kerugian, catatan RT mungkin satu kesedihan. Banyak saudara kita yang sekarang syahid di jalan Allah. Maka ibu-ibu juga harus bercita-cita bagaimana suami saya syahid di jalan Allah. Inilah kesyahidan yang ditunggu-tunggu oleh sahabat. Kesyahidan di jalan Allah. Bagaimana inilah jadi cita-cita kita. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia sempurna agama atau mati syahid. Inilah kehidupan kita. Fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ini tujuannya tidak ada lain untuk menyempurnakan agama. Bagaimana untuk jadi sarana, jadi penopang, jadi modal untuk wujudnya agama sempurna pada diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Makanya ibu-ibu yang dimakan Allah SWT yang hadir di sini, pastikan supaya mereka ibu-ibu juga ada niat. Untuk apa? Untuk belajar sedikit demi sedikit, mengorbankan diri kita, harta kita untuk Allah, digunakan untuk li'ila kalimatillah. Mudah-mudahan Allah terima ya. Dan Allah pilih nih Pak Haji ini bisa keluar ke seluruh dunia. Inilah salah kehidupan.
Jadi kehidupan kita di alam dunia ini bagaimana bisa menyenangkan Allah. Target kita di dunia ini adalah untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan diri kita, bukan untuk menyenangkan nafsu kita. Makanya barang siapa yang di dunia bisa menyenangkan Allah, maka di akhirat Allah akan menyenangkan dia. Dan di dunia ini tugas kita hanya menyenangkan Allah. Di akhirat nanti tugas Allah untuk menyenangkan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang siapa yang hidup di dunia mengikuti kehendak Allah, wa iyyaka nasta'in, maka di akhirat Allah akan mengikuti kehendak kita. Makanya satu kesalahan kepahaman yang salah, kepahaman yang salah besar. Kalau hidup di dunia bagaimana supaya semuanya mengikuti kemauan saya, bagaimana mengikuti supaya fasilitas jadi kesenangan saya. Ini kepahaman yang jauh. Karena dunia ini bagi orang beriman ini adalah sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara, laksana penjara bagi orang-orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Kalaulah hari ini kita mengaku beriman, tapi ingin bersenang-senang, tapi ingin berpoya-poya, hidup senang, hidup masalah tentram, maka kata ulama, maka orang seperti ini, orang Islam seperti ini, hakikatnya dia sudah merampas hak orang-orang kafir. Kalau hari ini mengaku beriman tapi ingin senang-senang, makanya jelas kita mudah-mudahan saat ini Allah beri kepahaman tentang hidup ini. Karena dikatakan di dunia ada maksud hidup, ada keperluan hidup. Apa itu keperluan hidup? Keperluan hidup itu fasilitas-fasilitas dunia. Ini semuanya keperluan, hanya keperluan saja. Makan ini keperluan, tidur ini keperluan, punya istri ini keperluan, mungkin punya wanita punya suami ini keperluan, kendaraan keperluan, rumah keperluan. Jadi maksudnya bukan jadi tujuan. Karena dikatakan dunia ini bagaikan WC-nya Nabi Adam alaihissalam. Hari ini orang dikatakan orang apa hari ini kalau mereka betah di WC? Rumah yang luas, indah, nyaman, bersih, resik. Ini malah dia mau betah-betah di WC. Padahal dia kuliahan, padahal dia mungkin orang cendekiawan, tapi betahnya di WC terus. Wah, ini harus dibawa ke Cilendek kalau gitu. Makanya dunia bagaikan WC Nabi Adam alaihissalam. Maka dunia ini telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk sarana, untuk jembatan, hanya keperluan untuk masa depan kita. Keperluan apa? Untuk keperluan agama. Setiap agama memerlukan, setiap agama memerlukan untuk berkorban, maka dunia yang nilainya seperti WC ini kita korbankan. Insyaallah ya. Kita niatkan. Ibu-ibu juga sekarang dipilih dalam ini usaha dakwah. Maksudnya apa? Maksudnya supaya bagaimana diri kita, harta kita, bahkan nyawa kita untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana asbab kita bergerak, asbab kita berkorban, ini agama lestari di muka bumi. Karena hari ini banyak saudara-saudara kita yang masih jauh dari agama. Banyak saudara kita ini masih jauh dari agama. Yang meninggalkan sholat banyak,
Bulan puasa belum mau puasa banyak, Masya Allah. Wanita-wanita yang tidak taat kepada suaminya banyak. Yang masih belum sholat juga banyak, yang belum potong aurat juga banyak. Subhanallah. Maka kalau zaman Nabi Nuh alaihissalam, zaman Nabi Nuh alaihissalam banjir dengan air, kata sekarang kata ulama, kalau sekarang ini banjir dengan maksiat, banjir dengan perkara-perkara yang melalaikan perintah Allah. Hari ini manusia begitu, umat hari ini begitu lemah imannya. Jangankan yang punya kesibukan, yang punya aktivitas, yang nganggur, yang tidak punya kesibukan saja hari ini untuk mentaati Allah begitu berat hari. Laki-laki sibuk alasan mencari nafkah, sehingga ketinggalan sholat, ketinggalan perintah-perintah Allah. Bahkan berani meninggalkan. Bukan hanya ketinggalan, meninggalkan berani. Alasan ini juga ibadah, ini juga sama wajib. Ini alasan-alasan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak wanita-wanita yang banyak melanggar perintah Allah. Alasan sibuk. Kalau tutup aurat alasan gerah, panas. Masya Allah. Nah ini adalah PR kita. Makanya baginda Nabi SAW 1400 tahun ke belakang bersabda, nanti di akhir zaman saya ja'ala nasi zamanun, akan datang di akhir zaman nanti, maka Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, masjid tinggal bangunan. Masya Allah. Ini siapa yang akan menjadikan hati Rasulullah SAW gembira? Siapa yang siap untuk menggembirakan hati Rasulullah SAW? Dan ini bukan berita, atau ini bukan hanya himbauan,